Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Mode. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, yang mana pada pertemuan kita yang pertama kita akan belajar materi dasar listrik dan elektronika tentang konsep dasar listrik dan elektronika. Ananda dan teman-teman semua, pada materi konsep dasar dan listrik dan elektronika kita mempunyai dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu menerapkan konsep listrik dan elektronika, ya, baik itu gejala fisik, arus listrik, dan potensial listrik. Dan yang kedua, menggunakan konsep listrik dan elektronika, baik itu secara gejala fisik, arus listrik, dan potensial listrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memahami materi konsep dasar listrik dan elektronika, kita harus tahu dulu apa sih dasar listrik dan elektronika, atau yang kita biasa kenal dengan DLE, ya. Apa itu DLE? Nah, DLE adalah salah satu mata pelajaran produktif pada bidang keahlian teknik ketenaga listrikan. Nah, khususnya nanti kita akan memahami tentang listrik, ya, listrik dan elektronika. Nah, dasar-dasarnya itu akan kita pahami di mata pelajaran DLE atau dasar listrik dan elektronika. Kemudian kita akan harus ketahui dulu apa pentingnya dasar listrik dan elektronika ini, ya, sehingga kita setelah kita mengetahui apa pentingnya, kita dapat belajar lagi dengan serius. Nah, yang pertama yaitu pentingnya DLE itu sebagai media pendidikan, ya, atau sekolah, khususnya di bidang ilmu kelistrikan. Nah, untuk mendalami ilmu kelistrikan, tentu saja DLE ini merupakan sarana yang akan kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya DLE itu dapat kita terapkan di sistem penerangan. Nah, sistem penerangan, nah di sini banyak, ya, sistem penerangan. Salah contohnya lampu. Nah, lampu itu juga banyak jenisnya. Ada lampu yang kita gunakan di rumah, ada yang lampu kita gunakan di kendaraan. Nah, itu nantinya akan kita pahami, akan kita pelajari melalui dasar listrik dan elektronika ini. Kemudian yang ketiga, pentingnya DLE ini dapat kita terapkan di alat rumah tangga, ya, yang mana ada beberapa alat rumah tangga yang memanfaatkan sumber energi listrik. Nah, contohnya di sini ada mesin cuci, ada kulkas, ada AC, ya. Nah, nantinya alat-alat rumah tangga ini itu bekerja menggunakan energi listrik. Nah, sedangkan pembelajarannya itu akan kita pelajari di dasar listrik dan elektronika ini. Bagaimana kita memanfaatkan energi sehingga kita dapat memanfaatkannya di alat rumah tangga. Kemudian yang keempat yaitu kendaraan listrik, ya. Jadi dasar listrik dan elektronika ini nantinya akan berguna atau akan bermanfaat untuk kita terapkan di kendaraan listrik. Ya, contohnya di sini ada mobil listrik, ya, mobil listrik. Selain mobil listrik, kita juga manfaatkan di sepeda listrik. Nah, semua kendaraan listrik itu rata-rata menggunakan komponen elektronika yang mana sumber energinya itu menggunakan listrik. Nah, makanya DLE ini itu merupakan mata pelajaran yang cukup penting dan bahkan sangat penting di bidang ilmu kelistrikan. Kemudian yang kelima, pentingnya DLE itu sebagai sumber energi mesin. Nah, sumber energi mesin. Nah, di sini ada merupakan sebuah gambar perakitan atau pembuatan kerangka mobil. Nah, pada gambar ini itu pembuatan kerangka mobil tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tetapi digunakan atau dikerjakan oleh tangan robot. Nah, oleh tangan robot.
Nah, yang mana tangan robot ini dibuat ya atau diproses menggunakan komponen elektronika. Nah, sedangkan tangan robot ini juga memiliki atau bekerja berdasarkan sistem energi ketenaga listrikan. Makanya DLE ini nantinya akan sangat berpengaruh pada sistem energi mesin, khususnya di bidang ketenaga listrikan. Kemudian yang keenam itu fungsinya atau pentingnya DLE itu kita terapkan di alat medis. Nah, di dalam rumah sakit sekarang ya, di dalam negara-negara maju itu peralatan medisnya itu sudah canggih-canggih ya. Namun peralatan yang canggih-canggih tersebut tidak luput dari yang namanya komponen elektronika. Ya, komponen elektronika dan juga dari sumber energi listrik. Makanya DLE ini sangat penting sehingga nantinya kita dapat kembangkan, kita dapat membuat alat-alat medis yang canggih itu bersumber dari pengetahuan dasar listrik dan elektronika. Kemudian pentingnya DLE itu juga dapat menghasilkan uang ya. Karena tujuan akhir kita belajar tentu saja nanti ujung-ujungnya untuk menghasilkan uang. Ya, jadi ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pentingnya DLE ini secara umum ya. Yang mana ujung-ujungnya nanti kita akan menghasilkan uang. Baik itu dari segi pendidikan, baik itu dari segi penerangan, baik itu dari alat rumah tangga, kendaraan listrik, sumber energi mesin, alat medis. Dan untuk menghasilkan uang itu pelajaran dasar listrik dan elektronika khususnya di bidang ketenaga listrikan itu sangat penting sekali. Makanya diharapkan teman-teman dan Ananda semua bisa belajar dengan serius pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika ini. Kemudian ketika kita sudah tahu apa pentingnya DLE, maka barulah kita masuk ke materi kita yang pertama tentang konsep dasar listrik dan elektronika. Yang mana di sini kita pahami dulu konsepnya. Konsep listrik tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sebuah peralatan elektronik yang digunakan sehari-hari. Ya, artinya semua komponen peralatan elektronik ya, semua peralatan elektronik yang ada di rumah itu menggunakan energi listrik. Nah, kita lanjut. Di sini listrik merupakan sebuah sumber tenaga yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena listrik dapat membantu manusia dalam menciptakan berbagai penemuan dan inovasi yang membuat dunia menjadi maju. Nah, coba teman-teman bayangkan atau Ananda bayangkan bagaimana kalau dalam kehidupan kita sekarang ini tidak ada listrik. Ya, misalkan sekarang ini kita sekolah tidak ada listrik. 1 hari saja gitu. 1 hari tidak ada listrik, bagaimana? Apakah peralatan-peralatan ini akan bekerja? Ya, peralatan elektronika ini akan bekerja. Contohnya handphone, telepon genggam, ya, komputer, nah, televisi. Ya, contohnya di sini komponen elektronika di rumah seperti rice cooker, seperti mesin cuci, maka dia tidak akan beroperasi jika dalam 1 hari itu listriknya kita off-kan. Nah, makanya dapat kita simpulkan di sini bahwasanya listrik itu memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di sini listrik itu digunakan untuk sumber energi yang bermanfaat untuk menciptakan berbagai penemuan dan inovasi yang membuat dunia menjadi semakin maju. Nah, banyak negara-negara maju di luar sana ya, di Eropa, di Asia. Nah, mereka maju itu dilihat dari perkembangan teknologinya. Yang mana perkembangan teknologi itu tidak luput dari listrik dan elektronika. Nah, listrik dan elektronika yang sangat baik, yang sangat maju dan berkembang, makanya itu akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari listrik. Nah, ya, kita pahami dulu konsep dasarnya, kita pahami dulu pengertian listriknya. Yang mana di sini awal mula ditemukannya listrik yaitu ketika sebuah batang amber dapat menarik benda-benda kecil setelah digosok
gosokkan dengan bulu hewan atau kain sutra. Nah, sebuah batang amber. Nah, amber ini adalah sebuah getah. Nah, ibaratnya pohon karet ya, pohon karet mengeluarkan getah. Nah, getahnya tersebut keras ya, mengeras kayak seperti batu, kayak seperti kristal. Nah, getah yang udah mengeras ini itu dinamakan dengan amber ya, dinamakan dengan amber. Atau nama lainnya pohon karet. Nah, pohon karet ya, pohon getah, pohon karet. Nah, itu sama ya. Maka di sini karetnya itu yang telah mengeras, yang telah jadi batu, yang telah jadi seperti kristal, itu dinamakan dengan amber. Maka penemuan pemahaman listrik yang pertama itu ketika batang amber itu dapat menarik benda-benda kecil setelah digosokkan ya, setelah digosok-gosokkan dengan bulu hewan ataupun kain sutra. Kemudian, listrik dapat diartikan sebagai kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan penarikan atau penolakan gaya di antaranya. Dalam sebuah rangkaian listrik ya, terdapat sebuah penghantar yang mampu dialiri sebuah elektron ya, yang dapat mengaliri dalam sebuah rangkaian yang disebut dengan tegangan. Tegangan sebenarnya adalah nilai dari potensial energi dari dua buah titik. Jadi di dalam listrik ya, di dalam ilmu kelistrikan yang bergerak itu dinamakan dengan elektron, yang mana elektron ini bergerak pada sebuah rangkaian ya, dalam sebuah penghantar ya, penghantar baik itu kabel ya. Jadi ada banyak jenis penghantar, contohnya seperti kabel, tembaga, besi dan lainnya. Maka elektron ini akan mengalir. Nah, sedangkan sebuah elektron yang dapat mengalir dalam sebuah rangkaian itu disebut dengan tegangan ya. Jadi bahasa lainnya, bahasa kelistrikannya tidak lagi elektron, melainkan kita namakan dengan tegangan. Nah, tegangan sebenarnya adalah nilai dari potensial energi antara dua titik. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini berkaitan dengan elektron bebas akan cenderung bergerak melewati sebuah konduktor dengan pergesekan beberapa derajat maupun bergerak secara berlawanan. Gerak berlawanan disebut juga dengan hambatan. Nah, jadi ada nantinya elektron ya, elektron yang bergerak berlawanan ya. Artinya tolak menolak dia. Itu yang disebut dengan hambatan. Nah, di sini elektron bergerak melewati sebuah konduktor. Nah, konduktor itu adalah sebuah penghantar. Nah, ada banyak jenis penghantar, diantaranya seperti kabel ya. Ada juga besi, tembaga, emas, itu juga sebuah penghantar. Kemudian selanjutnya, besarnya sebuah arus di dalam rangkaian merupakan jumlah energi yang digunakan untuk mendorong sebuah elektron, dan jumlah hambatan tersebut digunakan untuk mengatur lajunya arus. Nah, jadi elektron yang bergerak itu kan kita namakan dengan istilahnya tadi tegangan. Nah, tetapi elektron itu bergerak itu dia tidak bisa bergerak sendiri, namun ada yang mendorong. Nah, ibaratnya kita berjalan, kita tidak bisa berjalan sendiri, namun ada yang mendorong kita dari belakang. Nah, yang mendorong tersebut itu dinamakan dengan arus. Nah, sebuah arus di dalam rangkaian energi digunakan untuk mendorong sebuah elektron. Makanya listrik itu bergerak ya. Karena apa? Karena adanya arus. Karena adanya elektron. Nah, maka arus ini yang akan mendorong elektron sehingga listrik itu bergerak. Kemudian jumlah hambatan tersebut digunakan untuk mengatur lajunya arus. Nah, artinya hambatan ini yaitu elektron yang bergerak berlawanan. Nah, elektron yang bergerak berlawanan ini dapat kita atur atau dapat kita setting ya. Itu namanya hambatan untuk mengatur lajunya arus. Oke. Selanjutnya, oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa di dalam listrik dikenal dengan adanya sebuah arus ya, sebuah arus listrik dan banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu.
Kita lanjutkan di sini dalam muatan listrik melalui sebuah perantara yaitu kabel atau pengantar listrik lainnya, arus listrik timbul karena adanya muatan listrik yang mengalir dari satuan positif ke negatif ya. Jadi di dalam ilmu kelistrikan muatan listrik itu bergeraknya itu dari kutub positif ke kutub negatif ya, kayak utara ke selatan ya, positif ke negatif gitu. Kemudian kita lanjutkan di sini, kita pahami dulu tentang teori atom. Nah, apa kaitannya teori atom dengan dasar listrik? Nah, kalau kita ketahui, kita lanjutkan di sini. Nah, pengetahuan tentang listrik itu dimulai dari teori atom ya, yaitu dengan ditemukannya atom dan teori-teori yang menjelaskan tentang pemikiran struktur atom. Atom dalam bahasa Yunani yaitu adalah atomos. Nah, artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom berarti juga partikel dari suatu materi yang paling kecil. Nah, jadi pemahaman atau pengetahuan tentang listrik itu diawali ketika penemuan teori atom. Nah, lalu seperti apa teori atom ini? Nah, di sini ada model atom ya, model atom atau model dari teori atom yang akan berkaitan dengan pengetahuan listrik. Yang pertama itu ada model atom Dalton. Yang kedua ada model atom Thomson. Kemudian yang ketiga ada model atom Rutherford. Yang keempat ada model atom Bohr. Yang kelima ada namanya mekanika kuantum. Nah, ada 5 model atom. Namun di sini yang sangat erat kaitannya dengan dasar listrik dan elektronika itu ada 4 ya, ada 4. Yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr. Nah, maka keempat model atom ini akan kita bahas nantinya. Tentu saja gunanya supaya kita dapat mengetahui dasar teori atom dan apa kaitannya dengan pengetahuan listrik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu teori atom John Dalton. Nah, John Dalton ini adalah nama penemu atomnya. Maka dia memberi nama atom dengan nama atom Dalton. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa teori yang ditemukan oleh John Dalton ini? Maka di sini ada 4 teori yang ditemukannya. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari sebuah materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian yang kedua, atom dapat digambarkan sebagai bola pejal dengan ukuran yang sangat kecil. Dalam suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, atom-atom digabungkan untuk membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini contohnya air yang terdiri atas sebuah atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, kemudian yang keempat, reaksi kimia merupakan sebuah pemisah penggabungan atau penyusunan dari sebuah atom sehingga atom tersebut tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian kita lanjut untuk teori yang kedua, yaitu teori atom Thomson. Nah, pada teori atom Thomson ini, adapun muatan listrik positif yang tersebar secara merata tersebut di dalam atom dapat dinetralkan oleh elektron yang memiliki muatan negatif yang berada di antara muatan positif ya. Jadi ini di antara muatan ya, di sini elektron yang memiliki muatan negatif. Nah, ini elektron. Kalau kita lihat gambarnya yang bulat biru ini, elektron yang bermuatan negatif ya, yang berada di antara muatan positif ya. Jadi ini sebenarnya ada elektron bermuatan positif itu berada di antara muatan positifnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini pandangan ini didasari ya, atau didasarkan pada asumsi bahwa massa sebuah elektron lebih kecil daripada atom. Nah, artinya elektron itu lebih kecil daripada atom. Nah,
Kemudian di sini sebuah elektron merupakan partikel penyusun atom. Nah, sehingga elektron lebih kecil daripada atom. Nah, sedangkan elektron itu merupakan partikel penyusun atom. Tentu saja elektron lebih kecil daripada atom. Kemudian juga hal tersebut karena atom tersebut bermuatan netral, maka elektron yang bermuatan negatif akan menetralkan suatu muatan positif dalam atom, sehingga mendukung keberadaan dari proton dalam sebuah atom. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Nah, yang mana di Rutherford ini itu berasal dari penelitian tentang di sini penembakan sinar alfa pada sebuah pelat yang tipis, ya, pelat tipis emas. Nah, maka Rutherford dapat memperbaiki dari teori dan model atom Thomson. Nah, jadi ini pengembangan dari teori atom Thomson yang dikembangkan oleh Rutherford sehingga dia dapat menemukan teori atom baru. Nah, Thomson mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan memiliki muatan positif yang dikelilingi oleh sebuah elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar atom tersebut merupakan ruang kosong dan hampir semua massa atom yang terdapat pada inti. Nah, jadi atom Rutherford ini merupakan pengembangan dari teori atom Thomson. Sedangkan Thomson tadi mengatakan ya bahwasanya atom itu terdiri atas inti atom yang sangat kecil. Kemudian kita lanjut yang keempat, teori atom Bohr, ya, Niels Bohr. Apa yang disampaikan oleh Bohr? Hasil dari penelitiannya, teori atom yang menyempurnakan model atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Di sini ada perihal yang dijelaskan oleh Bohr. Yang pertama, elektron mengorbitkan pada tingkat energi tertentu yang kemudian disebut dengan kulit. Yang kedua, tiap elektron mempunyai energi tertentu yang cocok dengan tingkat energi kulit. Yang ketiga, dalam keadaan stasioner, elektron tidak melepas dan menyerap energi. Nah, jadi itu teori atom tentang mengenai ilmu kelistrikan atau ilmu elektron. Yang mana kalau kita pahami tentang listrik, ya, tidak jauh dan tidak lepas dari elektron dan proton. Maka di sini dari model-model atom ini sudah dikembangkan ya bagaimana supaya elektron ini dapat bekerja dengan baik, ya. Karena energi listrik, ya, atau tegangan listrik ini itu bekerjanya nanti itu berdasarkan elektron. Nah, maka untuk pengetahuan tentang listrik itu dimulai dari teori atom ini. Oke, ketika kita sudah paham atau telah mengetahui bahwasanya kelistrikan itu didasari dengan teori atom, ketika kita telah mengetahui bagaimana elektron itu bergerak, ya, elektron itu bergerak dari kutub yang positif, ya, ke negatif. Nah, maka nanti kita akan mengetahui bagaimana listrik itu akan timbul gitu, atau akan muncul, dan bagaimana kita nantinya dapat memanfaatkan energi listrik khususnya di bidang ketenaga listrikan. Nah, selanjutnya setelah kita pahami teori atom tadi, barulah kita pahami dengan arus listrik. Arus listrik itu pada dasarnya arus listrik dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya. Yang mana kita ketahui tadi, arus listrik adalah gaya atau kekuatan yang kita gunakan untuk mendorong elektron, ya kan? Elektron tadi di teori atom itu bergerak, ya, itu menggunakan arus listrik. Nah, selanjutnya di sini arus listrik itu dibagi menjadi dua, ya. Pertama arus listrik AC, kemudian arus listrik DC, ya. AC itu alternating current, kemudian DC itu direct current. Yang mana di sini kita lihat yang pertama arus listrik AC. Arus listrik AC atau alternating current
atau arus listrik bolak-balik. Nah, merupakan sebuah listrik yang memiliki besarannya dan arahnya selalu berubah-ubah ya, selalu berubah ataupun bolak-balik. Nah, arus listrik AC membentuk sebuah gelombang yang dinamakan gelombang sinus atau sinusoida. Yang mana di sini penerapan arus listrik di Indonesia itu berada di bawah naungan PLN dengan penerapannya menggunakan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia ini untuk listrik bolak-balik atau arus listrik AC satu fasa itu sebesar 220 volt. Nah, tegangan dan frekuensi ini biasanya diterapkan pada rumah warga yang berlangganan listrik PLN. Jadi, teman-teman dan Anda semua, listrik yang ada di rumah kita itu nilai tegangannya itu rata-rata adalah 220 volt. Nah, dan listrik yang masuk ke rumah itu adalah listrik AC ya, listrik AC. Harus diingat, listrik yang masuk dari tiang PLN ya, tiang PLN yang masuk ke atap rumah, yang masuk ke KWH rumah itu adalah listrik AC. Yang mana nilai tegangannya itu 220 volt. Nah, apakah hanya 220 volt? Tidak ya. Ada juga namanya nanti tegangan 3 fasa. Ya, tegangan 3 fasa itu nilainya 380 volt. Tetapi itu jarang digunakan. Yang mana tegangan 3 fasa itu biasanya digunakan di industri kecil ya, seperti misalkan rumah yang kita gunakan untuk memproduksi makanan misalkan, atau kita gunakan sebagai tempat usaha. Makanya nanti tegangan di rumah itu nanti terbagi menjadi 220 volt dan 380 volt. Tapi ya, rata-rata rumah kita itu menggunakan tegangan 220 volt. Nah, tegangan 220 volt atau satu fasa. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ada namanya arus listrik DC ya, atau direct current. Yang mana arus listrik DC disebut juga arus listrik searah. Nah, pada awalnya aliran arus listrik DC mengalir dari ujung positif ke ujung negatif. Namun berdasarkan beberapa ahli menunjukkan bahwa arus DC ini arus yang memiliki aliran dari negatif yang menuju kutub positif. Aliran tersebut akan menyebabkan timbulnya lubang-lubang yang bermuatan positif dan terlibat akan mengalirkan dari positif ke negatif. Nah, di sini untuk arus listrik DC, kebanyakan arus listrik DC digunakan oleh perangkat elektronika seperti lampu LED, komputer, laptop, ya, TV dan lainnya. Jadi, arus listrik yang masuk ke rumah itu adalah arus listrik AC, ya. Lalu bagaimana ketika TV ini, ya, TV dan laptop, komputer, lampu LED dia akan bekerja dengan arus DC. Maka arus listrik ini, arus listrik AC akan dikonvert, ya, akan dirubah menjadi arus DC. Nah, artinya laptop itu tidak akan bekerja langsung menggunakan arus AC. Nanti laptop, komputer maupun TV teman-teman itu akan rusak. Tetapi di sini komputer, laptop, TV itu akan bekerja menggunakan arus DC. Nah, sedangkan arus DC ini kita dapatkan setelah kita merubah tegangan AC atau arus AC menjadi arus DC. Nah, bagaimana cara merubahnya? Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian untuk pertemuan kita yang pertama ini kita cukup pahami dulu dasarnya, dan bagaimana cara merubah AC ke DC itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan pahami dulu dasar atau konsep tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik, ya, di sini benda bermuatan listrik ialah benda yang mempunyai kelebihan sejumlah elektron maupun proton. Kemudian benda yang memiliki kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatif. Sedangkan benda yang memiliki kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positif. Nah, di sini
Kolom ya adalah satuan muatan listrik. Nah, jadi untuk muatan listrik itu satuannya adalah kolom. Kemudian di sini hukum kolom merupakan satu persamaan yang menggambarkan kekuatan elektrostatik antara muatan elektrik yang terpisah jarak tertentu. Nah, yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Jadi nanti muatan listrik itu satuannya adalah kolom, sedangkan hukum kolom itu menggambarkan kekuatan elektrostatik antara muatan elektrik ya. Kita lanjutkan di sini, yang mana untuk rumus hukum kolom yang akan kita gunakan dalam muatan listrik. Di sini ada F ya. F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Keterangannya F itu gaya tarik atau tolak yang kita simbolkan dengan N. K itu di sini konstanta ya, konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. N M pangkat 2 N M kuadrat per C kuadrat. Yang mana di sini Q1 kali Q2 itu muatan listrik, yang mana satuannya itu kolom ya. Dan R adalah jarak antara dua muatan. Ya, baik itu muatan positif maupun muatan negatif. Nah, ini merupakan rumus persamaan hukum kolom. Kemudian kita masuk ke besaran dan simbol kelistrikan. Nah, jadi dalam suatu kelistrikan kita biasanya juga menggunakan simbol-simbol atau besaran-besaran, yang mana di sini besaran listrik yang dipergunakan adalah satuan volt, nah, ampere, ohm, henry, ya dan sebagainya. Saat ini sistem internasional atau SI sudah membuat daftar besaran, satuan dan simbol di bidang kelistrikan dan kemagnetan diberlakukan secara internasional. Nah, lalu seperti apa simbol dan satuannya? Nah, ini merupakan beberapa besaran, satuan dan simbolnya. Di sini misalkan panjang. Nah, ya, besarannya panjang, satuannya adalah meter, simbolnya adalah M. Yang mana besaran satuan ini merupakan standar internasional ya, atau sistem internasional yang telah ditetapkan. Artinya tidak hanya di Indonesia saja. Artinya misalkan di Malaysia dia juga menggunakan satuannya simbol di sini satuannya meter, kemudian simbolnya juga meter. Kemudian di sini massa itu satuannya kilogram, kemudian simbolnya kg ya. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ya, karena di sini simbol ini sudah diterapkan secara internasional. Kemudian ada waktu ya, satunya detik, simbolnya S. Nah, arus listrik simbolnya A, satuannya ampere ya. Arus listrik yang mengalir di rumah satuannya ampere, kemudian simbolnya A. Kemudian temperatur, kemudian ada intensitas cahaya. Nah, kemudian selanjutnya juga ada beberapa besaran lainnya ya. Di sini simbol dan persamaan. Nah, di sini juga ada langsung persamaannya atau rumus-rumusnya gitu kan. Arus listrik itu simbolnya I, satuannya ampere, dan juga adanya simbolnya A. Nah, perhatikan di sini. Ini ada besaran. Nah, ada dua simbol nih. Yang pertama simbolnya I, yang kedua simbolnya A. Yang mana simbol dari I itu melambangkan arus listrik. Nah, sedangkan simbol A itu melambangkan ampere ya. Simbol A itu melambangkan ampere, simbol I itu melambangkan arus ya kan. Nah, lalu untuk rumusnya bagaimana? Arus listrik ya, arus listrik atau I. Nah, arus listrik atau I itu rumusnya V per R ya, V per R. Nah, I itu adalah arus listrik dan hasilnya apa? Hasilnya adalah ampere ya. Berapa arus listriknya? Misalkan 10 ampere ya. 10 ampere kita tulis 10A ya, 10A. Kemudian gaya gerak listrik itu simbolnya E ya. GGL itu kita tulis E, kemudian satuannya atau hasilnya itu adalah volt dan simbolnya itu adalah V. Sedangkan untuk persamaannya V sama dengan I kali R ya.
kemudian tegangan, tegangan, kemudian tahanan, kemudian muatan listrik dan kapasitansi, kuat medan listrik, daya listrik. Nah, ini merupakan persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari atau menghitung-hitung di sistem kelistrikan. Nah, baik kita menghitung tegangan, menghitung arus listrik, menghitung tahanan listrik. Nah, itu kita gunakan persamaan yang ada di sini dan menggunakan satuan, menggunakan simbol yang ada di sini. Yang mana simbol, satuan, dan persamaan ini sudah dibuat dengan sistem internasional. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk sekarang ke potensial listrik pada sumber energi listrik. Nah, di sini potensial listrik, aliran muatan listrik atau arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup dapat terjadi jika adanya beda potensial. Nah, beda potensial itu apa? Di sini adalah beda tegangan. Nah, di kedua ujung rangkaian. Beda potensial yaitu energi yang terdapat pada satuan muatan. Nah, di sini ini dapat kita lihat ada sebuah sumber energi dan juga ada sebuah penghantar ada sebuah penghantar. Nah, di sini ada beda potensial Beda potensial itu apa? Di sini ada beda tegangan. Sumber energi di sini misalkan baterai kutub positif dan di sini baterai kutub negatif. Maka kutub positif itu akan mengalir sedangkan kutub negatif itu juga akan mengalir. Nah, yang mengalir ini itu disebut dengan hambatan Yang berlawanan itu disebut dengan hambatan. Kemudian sedangkan yang lurus atau yang positif ini itu disebut dengan arus. Nah, makanya nanti itu akan mempengaruhi tegangan yang dihasilkan. Nah, di sini kan beda potensial itu artinya beda tegangan. Nah, di sini kita lanjutkan. Nah, pengertian dari potensial listrik. Nah, misalnya terdapat dua buah benda yang memiliki muatan yang berada secara berdekatan sehingga dapat mengalami gaya listrik di antara keduanya. Dengan hal tersebut, maka diperlukan sebuah usaha untuk memisahkan atau menggesernya dalam sebuah satuan muatan dari posisi semula Oleh karena itu, usaha tersebut merupakan perubahan energi. Maka besarnya usaha yang diperlukan sama dengan besarnya energi yang dikeluarkan. Sedangkan energi yang berasal dari listrik yaitu energi potensial. Nah, jadi ini pengertian dari energi potensial. Kemudian selanjutnya prinsip kerja. Bagaimana prinsip kerja potensial listrik ini? Nah, suatu muatan hanya dapat berpindah dari posisi ke posisi lain yang memiliki perbedaan potensial listrik, sebagaimana benda dari tempat yang memiliki perbedaan ketinggian. Contohnya, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ada air terjun Air terjun itu akan mengalir dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah itu karena adanya perbedaan beda potensial atau perbedaan ketinggian air yang menyebabkan air mengalir dari atas ke bawah. Begitupun juga dengan listrik, adanya beda potensial dari kutub positif ke kutub negatif itu menyebabkan listrik itu mengalir gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh persoalan. Contoh persoalannya kita lihat, mencari tegangan listrik dengan persamaan. Nah, jika di dalam suatu rangkaian listrik terdapat tahanan tahanan 4,5 ohm dengan arus listrik yang mengalir sebesar 10 ampere. 10 ampere, maka berapakah tegangan listrik di dalam rangkaian tersebut? Di sini kita akan mencari sebuah nilai tegangan atau tegangan yang mengalir. Kita lihat di sini jawabannya. Nah, di sini kita ketahui tadi rumusnya, rumus tegangan itu kan V sama dengan I kali R. Nah, V itu adalah simbol dari tegangan, I adalah simbol dari arus I adalah simbol dari arus,
dan dikali R. R itu adalah simbol dari tahanan atau hambatan. Maka di sini V itu sama dengan 10 ampere ya. Di sini arus 10 ampere. Sedangkan tahanan ya, tahanan itu R 4,5 ohm. V sama dengan 45 volt. 10 kali 4,5 dikali 10 ya 45 volt. Jadi tegangan listrik di dalam rangkaian tersebut adalah 45 volt. Oke, jadi itu contoh persoalannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rangkuman. Jadi untuk dasar pemahaman listrik itu berdasarkan teori atom ya. Tadi kita sudah ketahui yang mana teori atom itu telah ditemukan oleh ilmuwan yang didasari oleh yang pertama ditemukan oleh Dalton ya, kemudian dikembangkan oleh Thomson, kemudian dikembangkan oleh juga Rutherford dan dikembangkan oleh Bohr. Nah, pemahaman tentang teori atom ini atau pemahaman tentang perubahan pergerakan elektron ya, itu memahami atau mendasari pemahaman kita tentang listrik. Nah, yang kedua, awal mulanya ditemukan listrik yaitu sebuah batang amber dapat menarik benda-benda kecil. Nah, setelah digosokkan atau digosok-gosok dengan bulu hewan atau kayu sutra. Ya tadi ya, yaitu getah karet ya, getah karet yang sudah mengeras. Nah, yang sudah mengeras seperti kristal. Seperti kristal dan digosok-gosokkan, maka dia akan tarik-menarik ya, menarik benda-benda kecil. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan contohnya misalkan plastik. Nah, plastik kita gesek-gesekkan dengan rambut, kemudian kita dekatkan dengan kertas. Kemudian juga ada sisir, kita gesek-gesekkan dengan rambut, kita dekatkan dengan kertas, maka itu akan timbulnya tarik-menarik ya. Itu juga merupakan pemahaman tentang ilmu kelistrikan. Dan pada dasarnya arus listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu arus listrik AC, kemudian juga arus listrik DC. Nah, yang keempat itu benda yang kelebihan sejumlah elektron akan bermuatan negatif dan yang kelebihan sejumlah proton dikatakan bermuatan positif. Nah, sekelompok partikel bermuatan misalnya atom-atom ataupun elektron-elektron selalu menempati suatu volume tertentu. Ya, misalkan tadi contohnya penghantar. Nah, penghantar tadi contoh tadi kan kabel. Nah, maka kabel tersebut ada volume, ada ruang ya. Dan di dalam penghantar tersebut itu nantinya akan ada elektron, akan ada atom-atom. Nah, itulah yang akan menggerakkan atau akan menimbulkan listrik nantinya. Nah, di sini hanya benda-benda tertentu saja yang akan ditempati oleh atom dan elektron. Artinya benda-benda yang dapat mengalirkan listrik atau yang dapat digunakan sebagai penghantar. Contohnya tadi ada tembaga, misalkan kita bisa gunakan tembaga, kabel, kemudian selain itu ada besi. Nah, lain halnya dengan plastik ya. Misalkan plastik kan tidak bisa kita gunakan sebagai penghantar. Makanya di sini tidak ada ditempati oleh atom-atom dan elektron. Sedangkan rangkuman yang kelima, potensial listrik merupakan beda potensial dari suatu muatan listrik di suatu titik di sekitar muatan sehingga membentuk perputaran muatan listrik dari positif ke negatif. Potensial listrik disebut juga dengan tegangan listrik. Oke, jadi ada 5 rangkuman yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai dasar listrik dan elektronika. Oke, di sini ada daftar pustaka, dapat teman-teman dan Ananda pahami juga. Di sini juga ada buku tentang rangkaian listrik, keterampilan elektronika untuk pemula, kemudian bahan ajar, kemudian dasar listrik dan elektronika. Di sini teman-teman dapat gunakan juga untuk belajar tentang dasar listrik dan elektronika. Oke, jadi demikian dulu penjelasan dari Guru Mudia tentang konsep dasar ya, konsep dasar elektronika. Nah, di sini kita sudah pahami tadi konsep dasarnya. Jadi setelah kita udah tahu nih konsepnya, konsep dasar listrik dan elektronika itu apa gitu kan. Nah, maka nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang kedua tentang
Setelah kita pahami konsepnya, barulah kita pahami tentang listrik dan elektronika itu. Bagaimana pengembangannya, bagaimana penerapannya, bagaimana penggunaannya itu. Maka itu akan kita pelajari di pertemuan yang kedua. Oke, demikian dulu penjelasan dari Guru Mudia tentang konsep dasar listrik dan elektronika. Semoga teman-teman dan anda semua dapat memahaminya. Guru Mudia sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun.